Orang yang haram tersentuh oleh neraka adalah qarib. Qarib adalah orang yang hobinya menyambung silaturahim, menyambung tali kasih sayang, mudah memaafkan, layaknya anak kecil ketika berselisih, setelah itu tidak lama berbaikan kembali. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salah. Tidak halal bagi seorang muslim apabila berselisih kemudian tidak bertegur sapa di atas 3 hari. Artinya haram melakukan ini. Nah, orang yang qarib akan menghindari, malah dia akan memulai untuk meminta maaf. Alhamdulillah, alhamdulillahi littawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Ansar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam karyanya As-Sunan dan Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti dalam karyanya As-Sahih meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber kepada sahabat mulia Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini dinilai oleh para ulama dengan kualitas hasan, baik, artinya bisa dijadikan hujjah dan bisa diamalkan. Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum, maukah aku beritahu kalian, biman dengan orang tuharrimu yang diharamkan alaihi atas orang tersebut annar, neraka. Artinya orang-orang ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat penasaran sembari menjawab, tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu siapa saja orang yang haram tersentuh dirinya oleh neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu hayyinin layyinin qaribin sahal. Orang yang haram tersentuh oleh api neraka adalah setiap yang hayyin, kemudian layyin, lalu qarib, dan yang terakhir sahal. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu hayyin? Hayyin adalah sifat mulia yang ada pada diri orang yang memiliki jiwa yang stabil, jiwa yang tenang, jiwa yang tidak mudah emosi, ngamuk. Jiwa seperti ini disebutkan dalam Al-Quran dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang condong kepada ketaatannya
hampir 100%. Jiwa-jiwa yang kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diridhai. Selain itu, hayyin juga diartikan atau dipahami oleh para ulama adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati, menjauhi sifat takabur, merasa lebih baik daripada orang lain, lebih besar, lebih mulia. Yang sifat ini sedikit saja menepi dalam hati, haram pelakunya masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sedikit saja menepi takabur. Takabur didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ghamtun nas wa batarul haq. Meremehkan orang lain, merasa lebih besar, lebih mulia daripada orang lain. Wa batarul haq, dan enggan menerima kebenaran, enggan menerima nasihat. Selain itu, hayyin juga dipahami oleh para ulama sebagai sifat yang pemiliknya apabila beramal selalu maksimal, selalu optimal, selalu teliti, itqan, profesional. Dan ini amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah suka apabila kalian beramal, amal itu dilakukan dengan itqan, dengan teliti, dengan maksimal, dengan profesional, tidak sembrono, tidak serampangan, dipikir dengan mata. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Bagaimana kita ingin melakukan amal dengan maksimal? Sebelum datang ke masjid ini kita mandi sunnah Jumat terlebih dahulu, misalnya dengan niat nawaitul ghusla li huduri salatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian menggunakan pakaian terbaik, memakai wangi-wangian, langkah kaki menuju masjid diiringi dengan zikrullah, masuk ke dalam masjid dimulai dengan tahiyat al-masjid, kemudian mendengarkan khutbah dengan khusyuk, sampai pulang, sebelum pulang ditutup dengan salat ba'diyah, dan seterusnya. Amalan seperti ini amalan yang sangat disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari awal sampai akhir dilakukan dengan maksimal. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang haram tersentuh oleh neraka adalah layyin. Layyin adalah orang yang tutur katanya lembut, tutur katanya santun, tidak merugikan orang lain. Hal ini senada dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal?" Wahai Rasulullah, muslim seperti apa yang utama itu, yang istimewa itu, yang sejati itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim utama, muslim istimewa, muslim sejati adalah yang muslim lainnya merasa aman, merasa nyaman dari keburukan lisan dan tangannya. Karena itu apabila kita tidak bisa berbicara dengan santun, berbicara dengan baik, Rasulullah mengajarkan lebih baik kita diam. Karena diam juga selain mengistirahatkan kita dari catatan buruk malaikat, juga mengamankan kita dari merugikan orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Dua hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Pertama, al-fam, lisan yang tidak dijaga, dikendalikan. Yang kedua, al-farj, yaitu kemaluan, artinya perzinahan. Dan dua hal juga yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Satu, taqwa Allah, takwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang haram tersentuh oleh neraka adalah qarib. Qarib adalah orang yang hobinya menyambung silaturahim, menyambung tali kasih sayang, mudah memaafkan, layaknya anak kecil ketika berselisih, setelah itu tidak lama berbaikan kembali.
La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salah. Tidak halal bagi seorang muslim apabila berselisih kemudian tidak bertegur sapa di atas 3 hari. Artinya haram melakukan ini. Nah, orang yang qarib akan menghindari, malah dia akan memulai untuk meminta maaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dipanggil oleh sahabatnya, ketika menengok tidak hanya mukanya tetapi seluruh tubuhnya, tanda bahwa beliau sangat menghormati sahabat-sahabatnya. Ketika berbicara dengan sahabatnya, beliau tatap, beliau perhatikan sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabat tersebut merasa penting di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini qarib, supel, humble. Dan yang terakhir, orang yang haram tersentuh oleh api neraka adalah sahal. Sahal adalah orang yang hobinya memudahkan urusan orang lain. Memudahkan tentu bukan berarti meremehkan. Rasulullah rumahnya 24 jam terbuka untuk para sahabat. Siapapun sahabat yang memiliki kebutuhan hajat, beliau akan tolong. Bahkan beliau mengatakan, li'an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan bersama sahabatku yang sedang mengalami kesulitan, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Artinya beliau lebih suka menyelesaikan masalah umatnya ketimbang melaksanakan ibadah yang sifatnya individual, yaitu di Masjid Nabawi, meskipun sholatnya saja sehari atau 1 kali dilipat gandakan 1000 kali di luar Masjid Nabawi. Tapi ini merupakan ibadah individual yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadinya. Adapun menghilangkan kesulitan orang lain merupakan ibadah muta'addiyah, ibadah sosial yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pribadinya, orang lain pun ikut merasakannya. Mudah-mudahan 4 sifat ini ada dalam diri kita, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, masyarakat kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menghindarkan kita dari murkanya, dari siksanya, dari azabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.